Datang deh. Junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Arman itu yang anggota DPR. Bagus luar biasa. Aku berterima kasih 2 bulan lalu. Sekarang udah moncer kayak gitu kan. 5 tahun ini kan. Rumah itu Pak boleh Pak dia. Rumah itu baru orang dibangun. Rumah penjara. Sekarang bantangan ini pabrik yang berbunyi 24 itu kan ialah pengarap Suatu pagi di hari terakhir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan suara terbata-bata beliau memberikan khutbah yang terakhir kepada sahabatnya. Hai umatku, wariskan 2 perkara yang agung kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku, juga Al-Quran dan keturunanku. Barang siapa yang mencintai Sunnahku dan keturunanku, maka mereka telah mencintaiku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk ke dalam surga bersama denganku. Khutbah singkat ini diakhiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandang dengan pandangan yang tenang terhadap mata sahabat-sahabatnya. Pada saat itu terlihat Abu Bakar As-Siddiq membalas pandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Umar radhiyallahu anhu menahan hela nafas tangisnya dengan begitu kuat. Utsman radhiyallahu anhu menghela nafas sepanjang-panjangnya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu anhu menundukkan kepala sedalam-dalamnya, isyarat bahwa waktu itu telah datang, saat perpisahan sudah tiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan meninggalkan kita. Manusia termulia itu sudah hampir selesai tugasnya di dunia. Saat itu matahari kian meninggi, tapi pintu Rasulullah masih tertutup. Sedangkan di dalamnya Rasulullah SAW tengah terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat yang membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Lalu Fatimah membuka pintu seraya berkata, Waalaikumsalam, maafkanlah aku, ayahku sedang demam. lantas Fatimah membalikkan badan dan menutupnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar jawaban Fatimah seraya beliau bertanya, Siapakah yang datang itu, wahai putriku? Fatimah pun menjawab, Tidak tahu, wahai ayah, tidak pernah aku melihat orang itu sebelumnya. lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandang putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Satu persatu bagian wajah mereka seolah hendak dikenang. Orang yang berada di samping beliau dipandangnya dengan pandangan yang begitu tenang. Rasulullah pun berkata, Ketahuilah, wahai putriku, sesungguhnya dia itulah yang memisahkan kenikmatan dunia. Dialah malakul maut.
Fatimah pun menahan ledakan tangisnya di depan ayahnya karena mengetahui ajal ayahnya sudah dekat. Lalu malaikat maut datang menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah menanyakan mengapa Jibril tidak ikut menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia, menyambut roh kekasih Allah, penghulu seluruh dunia ini. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Wahai Jibril, jelaskan apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah berkata dengan penuh lemah lembut. Lantas mendekatlah Jibril dan berkata, Ya Rasulullah, pintu-pintu langit telah terbuka untukmu. Para malaikat telah menantimu. Pintu-pintu surga telah terbuka lebar menanti kedatanganmu. Wahai kekasihku. namun perkataan Jibril tidak membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tenang. Maka Rasulullah pun masih penuh dengan kecemasan. Kemudian Jibril berkata, Apakah kau tidak senang mendengar kabar ini, wahai Rasulullah? kemudian Rasulullah pun berkata, Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak, wahai Jibril. dan Jibril menjawab, Jangan khawatir ya Rasulullah. Aku telah mendengar Allah berfirman kepadaku, Kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. detik-detik wafat Rasulullah semakin mendekat. Dan tibalah saatnya malaikat Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan nyawa Rasulullah ditarik dari tubuhnya. Tampak seluruh tubuh Rasulullah bersimpah peluh. Urat-urat leher baginda Rasul menegang pada saat itu. Manusia termulia merasakan sakaratul maut. Perlahan-lahan Rasulullah pun mengadu, merasakan rasa sakit itu. Dan Rasulullah pun berkata, Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Rasul berkata dengan begitu lirih. Fatimah pun memejamkan matanya, tak sanggup memandang ayahnya. Sedangkan Ali di sampingnya menundukkan pandangan semakin dalam. Dan ternyata Jibril pun mengalihkan wajahnya, tak mampu memandang Rasulullah. Lantas Rasulullah pun berkata, Wahai Jibril, jijikkah engkau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, wahai Jibril? lantas Jibril pun menjawab, Ya Muhammad, ketahuilah demi Allah yang menguasai segala-galanya, tidak aku jijik melihat wajahmu ya Nabi Allah. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajalnya ya Rasulullah? Sesaat kemudian terdengar suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membekik karena rasa sakit yang tak tertahankan lagi. Lalu Rasul pun berkata, Ya Allah, dahsyatnya sakaratul maut ini. Ya Allah, limpahkanlah seluruh sakaratul maut umatku kepadaku. Jangan kepada umatku, ya Allah. Rasulullah memperjuangkan kita. Badan Rasulullah mulai dingin dan lemah. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Pada saat itu menegang seluruh urat-urat beliau. Bibirnya bergetar seolah ingin membisikkan sesuatu. Maka bergegaslah Ali radhiyallahu anhu mendekatkan telinga ke bibir Rasulullah. Lalu Rasulullah membisikkan, Peliharalah sholat. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian menjaga sholat. Jagalah sholat bagi kalian dan peliharalah orang-orang yang lemah di sekitar kalian. Rasulullah masih mengingat kita. Di luar rumah terdengar suara tangisan dari para sahabat. Sahabat saling berpelukan. Fatimah radhiyallahu
bin Khattab. Lalu ketika orang-orang berkata, Rasulullah telah meninggalkan kita, Rasulullah telah menghadap kepada Allah, hebohlah satu kota Mekah. Umar bin Khattab marah, dia cambuk, dia tarik pedangnya dan berkata, Siapa yang mengatakan Muhammad wafat, maka aku akan tebas batang lehernya. Umar tidak bisa, Umar tidak mampu menerima kenyataan bahwa Rasulullah berpisah dengannya. Dan Umar mengamuk, siapa yang menyatakan Muhammad wafat, dia akan tebas batang lehernya. Lalu tampillah Abu Bakar As-Siddiq di depan rumah Rasulullah dan berkata, Siapa yang menyembah Muhammad? Sesungguhnya Muhammad telah menghadap kepada Tuhannya. Tapi siapa yang menghadap menyembah Allah, Allah tidak akan mati. Allah akan abadi selama-lamanya. mendengar ini, lunglai seluruh badan Umar, jatuh dan tidak mampu berdiri. Begitu menyadari Rasulullah telah meninggalkannya. Begitulah para sahabat yang mencintai Rasulullah. Inilah kisah detik-detik wafatnya Rasulullah. Bagaimana cintanya kepada kita umatnya? Apakah sebanding dengan kita mencintai Rasulullah? Coba tanyakan kepada hati kita sendiri. Semoga kisah ini bisa kita belajar untuk memperbaiki diri yang lebih baik. Mari perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin.